Rektor atau tim penguji, beserta tim promotor dan anggota penguji memasuki ruangan sidang ujian terbuka. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian terbuka bagi saudara Mulyono saya nyatakan dibuka. Sebelum pertanyaan-pertanyaan dimulai, saya memperkenalkan terlebih dahulu promotor dan penguji yang hadir pada hari ini. Di sebelah kanan saya, kemudian saya teruskan ke sebelah kiri saya. Yang pertama ini adalah Bapak Profesor Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan SHM Hum. Beliau Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, Tim Penilai Merangkap Anggota Penguji. Di sebelah kiri saya adalah Bapak Profesor Dr. Basuki Reksowibowo SHMS, Promotor Perangkap Anggota Penguji. Berikutnya adalah Bapak Dr. Mariano SHMH CN, Co-Promotor Perangkap Anggota Penguji. Di bagian bawah sebelah sini adalah Ibu Dr. Ramlani Lina Sinaulan SHMH MM, Tim Penilai Merangkap Anggota Penguji. Berikutnya adalah Bapak Dr. A. Ansari Ritonga SE SHMH, Tim Penilai Merangkap Anggota Penguji. Selanjutnya adalah Bapak Dr. Yuhelson SHMH MKN, Tim Penilai Merangkap Anggota Penguji. Dan yang terakhir adalah Bapak Dr. Atma Suganda SHMH, Tim Penilai Merangkap Anggota Penguji. Selanjutnya saya mempersilakan Bapak Profesor Basuki Reksowibowo untuk memperkenalkan secara singkat saja Promovendus Mulyono, nomor pokok mahasiswa 2015020261131. Terima kasih. Daftar riwayat hidup, nama Mulyono, tempat dan tanggal lahir Jakarta 24 Juli 1987, status perkawinan belum menikah. Pendidikan sarjana ekonomi Universitas Indonesia 2005-2008, profesi akuntan Universitas Indonesia 2008-2009, sarjana hukum Untak Jakarta 2005-2010, magister manajemen Universitas Indonesia 2008-2010, magister hukum Untak 2009, magister penotariatan Universitas Pelita Harapan 2016, pengalaman kerja McKinsey & Company Jakarta 2011-2013, PP Texen 2014-2016, Hadi Putranto Hadinoto & Partners 2016-2018, terakhir Wall & Co 2018 sampai sekarang. Selesai.
Baik, selanjutnya mempersilahkan Saudara Profendus Mulyono 7 menit untuk menyajikan hasil penelitian saudara dan tidak perlu menyebut nama kami satu persatu. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Pertama-tama perkenankanlah Promovendus untuk memperkenalkan diri. Nama Mulyono, NPM 201502026131. Pada hari ini Promovendus akan mempresentasikan disertasi yang berjudul Alternatif Pelunasan Utang Pajak oleh Pihak Ketiga atas Kepentingan Wajib Pajak. Latar belakang. Pada saat ini ditemukan berbagai masalah atau fenomena dasar dalam praktek terkait dengan pemungutan pajak yang mengalami sejumlah kesulitan, antara lain rendahnya kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari tax ratio yang semakin rendah dalam 10 tahun terakhir. Kemudian penghitungan pajak yang tidak sesuai dengan objek pajak yang sebenarnya. Selain itu, tidak ada kemampuan dari wajib pajak untuk melakukan pelunasan utang pajak. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, sesungguhnya wajib pajak tersebut masih memiliki piutang atau tagihan kepada pihak ketiga yang dapat digunakan. Namun demikian, pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum keperdataan tertentu dengan wajib pajak pada saat ini belum diakui sebagai penanggung pajak. Hal ini menyebabkan pihak ketiga tersebut tidak dapat melakukan pelunasan utang wajib pajak dan pihak dari Fiskus atau kantor pelayanan pajak tidak dapat melakukan penagihan kepada pihak ketiga tersebut. Das solet atau hukum yang dicita-citakan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau UU KUP, khususnya di pasal 1 angka 28 Undang-Undang KUP terkait dengan penanggung pajak dan juga pasal 32 ayat 1 tentang wakil dari wajib pajak. Selain itu terdapat beberapa peraturan terkait seperti KUA Perdata, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, penagihan pajak dengan surat paksa, dan peraturan terkait lainnya. Next. Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini yang diteliti. Yang pertama, bagaimana pelunasan utang pajak dari wajib pajak yang tidak mampu namun masih memiliki piutang kepada pihak ketiga. Yang kedua, bagaimana konsep pengaturan alternatif pelunasan utang pajak oleh pihak ketiga untuk kepentingan wajib pajak. Ada 3 teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, Grand Theory atau teori negara kesejahteraan oleh Krabbe. Krabbe menyatakan bahwa negara sebagai pencipta dan penegak hukum, segala tindakannya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, yaitu Middle Range Theory, yaitu teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham. Bahwa Bentham menyatakan hukum harus memberikan manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya masyarakat. The great happiness for the great number of people. Kemudian yang ketiga, Applied Theory, yaitu teori hukum pembangunan oleh Mohtar Kusuma Atmaja. Mohtar menyatakan bahwa hukum bukan hanya sebagai alat, tetapi juga sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat. Hasil penelitian yang pertama, terkait dengan pelunasan utang pajak oleh wajib pajak yang masih memiliki piutang kepada pihak ketiga. Pada saat ini, sistem peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia masih belum mengatur tentang hak dan kewajiban dari pihak ketiga, khususnya pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum keperdataan tertentu kepada wajib pajak. Khusus terkait dengan PPN, apabila dalam transaksi jual beli telah diatur dalam pasal 16F Undang-Undang PPN
Namun demikian, apabila terkait dengan jenis pajak lainnya, seperti pajak penghasilan, belum diatur secara khusus. Apabila kita menelaah lebih lanjut, ketentuan di pasal 1 angka 28, junto pasal 32 ayat 1 UU KUP, bahwa pihak ketiga di sini tidak termasuk dalam definisi penanggung pajak ataupun wakil pajak. Wakil dari wajib pajak. Hal ini menyebabkan bahwa pihak ketiga tersebut tidak dapat melakukan pelunasan utang pajak dari wajib pajak ataupun dari pihak dari KPP atau Fiskus melakukan penagihan kepada pihak ketiga tersebut. Hasil penelitian yang kedua yaitu terkait dengan konsep intervensi alternatif kewajiban pajak yang menyatakan bahwa pihak ketiga atas dasar undang-undang mewajibkan untuk melakukan pelunasan utang pajak wajib pajak kepada negara, baik atas dasar sukarela, perjanjian, ataupun karena perintah undang-undang, yang disebabkan adanya harta benda atau piutang dari wajib pajak yang masih berada dalam kekuasaan pihak ketiga. Untuk dapat menerapkan konsep ini, setidak-tidaknya ada 3 substansi pasal dalam UU KUP yang perlu ditambahkan. Yang pertama, terkait dengan tanggung jawab wajib pajak. Yang kedua, keberadaan status hukum pihak ketiga. Yang ketiga, terkait dengan penegakan hukum antara negara, wajib pajak, dan pihak ketiga terkait. Terkait dengan sengketa pajak yang timbul akibat dari pelunasan utang pajak wajib pajak oleh pihak ketiga, diperlukan 2 yurisdiksi, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan pajak. Saran yang pertama, bahwa pihak ketiga yang belum mendapatkan status hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban dari seorang wajib pajak, maka diperlukan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang memberikan pengakuan dan status hukum dari pihak ketiga tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang melalui proses legislasi dapat melakukan revisi Undang-Undang KUP untuk menambahkan pasal-pasal yang terkait. Terkait dengan penagihan aktif, bahwa pihak Fiskus dapat melakukan penagihan aktif sesuai dengan Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa. Terakhir, diperlukan pemberdayaan sumber daya manusia ataupun Fiskus dalam hal ini untuk mengidentifikasi piutang-piutang dari wajib pajak yang dapat digunakan maupun melakukan negosiasi kepada pihak ketiga terkait. Demikian paparan dari Promopendus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon saran dan masukan dari para dosen penguji. Baik, pertanyaan-pertanyaan kami mulai. Yang pertama saya mempersilakan Bapak Dr. Atma Suganda. Terima kasih pimpinan. Saudara Promopendus, saya mau mulai dengan menanyakan soal isu investasi. Yang pertama, sebelum itu saya sampaikan apresiasi saudara hari ini juga masih pada promosi terbuka ujian dokter. Saya sendiri baru terlibat pada kesempatan ini. Di forum-forum sebelumnya dan saya tidak terlibat. Soal pajak ini kan soal yang mendasar dalam negara dan hukum kan gitu. Terbukti dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000 tahun 83 tentang ketentuan perpajakan itu sudah diubah beberapa kali. Yang terakhir tadi sudah sebutkan lewat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001. Kalau boleh saya tahu itu perubahan ulang. Terakhir, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sesungguhnya ini adalah salah satu jenis dari omnibus. Jadi tidak secara langsung hanya merevisi Undang-Undang KUP, tetapi juga Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai terkait. Jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 memang judulnya tidak langsung terkait dengan perubahan Undang-Undang KUP. Kalau perubahan itu berakhir nomor 16 tahun 2009. Ini pertanyaan saya ini terkait dengan saran saudara yang terakhir.
saudara menyarankan yang terakhir itu kepada DPR dengan Presiden supaya juga melakukan perubahan lagi kan gitu. Perubahan dengan memasukkan materi yang saudara bahas dalam disertasi ini. Jadi barangkali ini harus dipikirkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 itu tidak murni sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83. Kemudian saya lihat saudara sudah berhasil menjawab ya pertanyaan yang diajukan di dalam rumusan masalah ini. Jadi disertasi ini menurut saya sudah cukup menjawab rumusan masalah yang disampaikan. Kalau saya melihat sebetulnya benang merah dalam disertasi ini, saudara meletakkan hipotesanya itu yaitu bahwa ada hubungan hukum perdataan antara pihak ketiga dengan wajib pajak yang kemudian disinyalir kemudian hari wajib pajak itu tidak mampu melunasi utang pajaknya pada negara kan. Nah, saya ingin mempertanyakan dari hipotesa ini, tentu saudara kan punya bayangan jawaban sementara dan juga melihat beberapa materi muatan yang ada di undang-undang yang terakhir saudara sebut. Saya tadi mencatatnya antara lain soal konsep penanggung pajak dan wakil wajib pajak itu yang saya tangkap dulu. Nah, yang saya ingin tanyakan secara lebih rinci, coba saudara jelaskan bagaimana materi muatan yang ada dalam undang-undang terakhir itu terkait dengan pelunasan pajak oleh pihak ketiga ini. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Atma Suganda, SHMH, kami mohon izin untuk menjawab. Pada saat ini, ketentuan dari pasal 1 angka 28 Undang-Undang KUP terkait dengan penanggung pajak menyatakan bahwa penanggung pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang berhak menjalankan hak dan kewajiban dari wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan dari wakil di sini kemudian diatur lebih lanjut di pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Ada 6 wakil dari wajib pajak yang diatur dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang KUP. Namun demikian, Promovendus melihat bahwa pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum keperdataan tertentu dengan wajib pajak masih belum dimasukkan dalam ketentuan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang KUP terkait dengan wakil dari wajib pajak tersebut. Hal ini menyebabkan dua sisi. Yang pertama, pihak ketiga tersebut tidak dapat melakukan pelunasan utang dari wajib pajak secara langsung. Kemudian yang kedua, pihak dari KPP ataupun Fiskus tidak dapat melakukan penagihan kepada pihak ketiga tersebut. Adapun revisi atau tambahan substansi pasal dalam UU KUP dalam penelitian ini yang diajukan oleh Promovendus antara lain, yang pertama adalah mengatur terkait dengan tanggung jawab dari wajib pajak. Hal ini yang pertama adalah wajib pajak harus melakukan pelunasan utang pajak oleh harta benda yang dimilikinya, bukan hanya saat ini, tetapi juga di masa depan. Baik yang dapat diperkirakan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada oleh wajib pajak yang punya hubungan hukum keperdataan kepada pihak ketiga, maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Kemudian yang kedua, substansi pasal terkait dengan status hukum pihak ketiga. Dalam hal ini harus ditegaskan bahwa setiap pihak wajib bertanggung jawab untuk melakukan pelunasan utang pajak yang dimiliki oleh pihak lainnya berdasarkan hubungan hukum tertentu. Yang dimaksud di sini adalah hubungan hukum keperdataan tertentu. Ada 3 cara yang bisa dilakukan menurut Promovendus bahwa pihak ketiga dapat melakukan pelunasan utang pajak. Yang pertama, atas sukarela, artinya pihak ketiga dapat masuk. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan perjanjian bahwa pihak ketiga dan wajib pajak telah melakukan kesepakatan sebelumnya sehingga timbul suatu perikatan. Kemudian yang ketiga adalah perintah undang-undang. Substansi pasal ini perlu dimasukkan untuk mengakomodir status hukum dari pihak ketiga
agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban dari wajib pajak, khususnya melakukan pelunasan utang dari wajib pajak tersebut. Terima kasih. Dengan uraian itu, saudara sudah pantas masuk di tim perumusan perancangan undang-undang yang baru ya. Sudah ngerti. Terima kasih. Tapi intinya saudara ingin menyampaikan bahwa soal hipotesa tadi menjadi imperatif di dalam undang-undang berikutnya kan. Baik. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya terkait dengan tadi juga yang saudara Promovendus sebut-sebut ada sengketa ya. Sengketa yang tiga pihak ya, antara negara, wajib pajak, dan pihak ketiga yang diasumsikan di sini. Kira-kira bagaimana tuh kalau terjadi sengketa? Dan saudara tadi kan menyebut ada dua jurisdiksi antara pengadilan negeri dengan pengadilan pajak kan ya. Jadi bagi saya statement saudara ini menarik begitu. Bisa nggak dijelaskan silakan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab. Terkait dengan alternatif pelunasan utang pajak wajib pajak oleh pihak ketiga, di sini memang melibatkan tiga pihak. Jadi ada dua titik hubungan hukum. Hubungan hukum yang pertama yaitu hubungan hukum antara negara dengan wajib pajak dalam ranah hukum publik yaitu hukum perpajakan. Yang kedua adalah hubungan hukum antara wajib pajak dengan pihak ketiga itu sendiri. Yang contohnya misalkan berdasarkan perikatan, berdasarkan perjanjian ataupun undang-undang. Hubungan hukum yang pertama, apabila terjadi sengketa antara negara, dalam hal ini Fiskus kantor pelayanan pajak dengan wajib pajak, apabila terdapat sengketa terkait dengan objek pajak, pemungutan pajak ataupun dasar pemungutan pajak, materi dan formal pemungutan pajak tersebut, maka yurisdiksi yang berwenang adalah berdasarkan undang-undang pengadilan pajak ke pengadilan pajak untuk diajukan banding atau gugatan. Namun untuk hubungan hukum yang kedua antara wajib pajak dengan pihak ketiga, apabila terjadi sengketa atas hubungan hukum keperdataan tersebut, maka tindakan hukum yang dilakukan adalah melakukan gugatan ke peradilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri. Sehingga memang konsep alternatif pelunasan utang pajak ini apabila terjadi sengketa, ada dua yurisdiksi atau dua tahap yang harus diselesaikan. Yang pertama, terkait dengan sengketa pajaknya itu sendiri, artinya dari sisi materi, melalui proses banding atau gugatan ke pengadilan pajak. Yang kedua adalah apabila terkait sengketa hubungan hukum keperdataan, untuk menagih piutangnya melalui peradilan umum atau lain pengadilan negeri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Dr. Yuhelson. Terima kasih kepada pimpinan sidang, Saudara Promovendus Mulyono. Selamat ya atas kesempatan yang Anda raih pada hari ini. Akhirnya sampai juga kepada acara ujian terbuka di mana Promovendus bisa mengeksplor apa yang menjadi bahan penelitian yang telah dilakukan selama menempuh kuliah di Universitas Jayabaya. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan bagi keluarga dan orang tua yang hadir pada hari ini. Kemudian dari paparan dan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Dr. Atma tadi, saya melihat substansinya sangat bagus karena ini merupakan alternatif pelunasan utang pajak, di mana paparan tersebut menggambarkan bahwa alternatif pelunasan utang pajak kepada oleh pihak ketiga ini merupakan suatu langkah yang harus ditempuh atau dimasukkan ke dalam ketentuan undang-undang perpajakan di Indonesia. Namun kajian tersebut lebih mengarah kepada praktisnya. Sekarang saya coba mau mengeksplor bagaimana pandangan Promovendus terkait dengan pandangan secara teoritis. Di dalam hal ini, Promovendus mengambil applied teorinya adalah teori hukum pembangunan yang disampaikan oleh Pak Mukhtar Kussumadja, di mana hukum itu selalu ketinggalan di tengah masyarakat, sehingga menurut Mukhtar hukum itu harus mengikuti perkembangan masyarakat. Nah, bagaimana Promovendus mengkaitkan atau mengimplementasikan teori hukum pembangunan itu dengan tema alternatif pelunasan utang pajak oleh pihak ketiga ini untuk kepentingan wajib pajak? Silakan.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat dan yang terpelajar Bapak Dr. Yu Helson, SHMH MKN, kami mohon izin untuk menjawab. Apabila kita menghubungkan dengan teori applied theory, yaitu teori hukum pembangunan oleh Mokhtar Kusuma Atmaja, bahwa Mokhtar mengatakan bahwa hukum tidak hanya sebagai alat tetapi sebagai sarana pembangunan ataupun pembaruan dalam masyarakat. Hukum tidak boleh, harus mengikuti perkembangan dalam masyarakat dan tidak boleh ketinggalan. Nah, apabila kita lihat di sini melanjutkan penjelasan Promovendus sebelumnya, ada dua hubungan hukum yang ada, yaitu hubungan hukum antara wajib pajak dengan negara, itu sudah diatur saat ini. Hubungan hukum antara wajib pajak dengan pihak ketiga juga tunduk kepada ketentuan-ketentuan KUA Perdata pada umumnya. Akan tetapi, hubungan hukum antara negara kepada pihak ketiga belum diatur atau belum diakomodir oleh hukum yang ada saat ini, baik ketentuan peraturan perpajakan maupun ketentuan perdata pada umumnya. Oleh karena itu, apabila kita melihat dalam secara konsep atau secara teori, Mokhtar Kusuma Atmaja mengatakan bahwa hukum di sini harus mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat. Kalau kita lihat sebagaimana Promovendus ungkapkan, banyak fenomena-fenomena di mana wajib pajak tidak dapat atau tidak mampu melunasi utang pajaknya. Namun sesungguhnya wajib pajak itu masih memiliki piutang atau tagihan kepada pihak ketiga. Maka di sini hukum harus bisa mengakomodir situasi tersebut untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu grand teorinya adalah teori negara kesejahteraan, yang kemudian kedua adalah middle range-nya, teori antara yang Promovendus gunakan, teori utilitarianisme, mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Sehingga applied teori yang teori Promovendus gunakan adalah teori dari Mokhtar Kusuma Atmaja untuk mengakomodir kekosongan hukum yang saat ini terjadi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi itu merupakan sebuah novelty ya dari penelitian ini. Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum itu, Promovendus mencoba mengeksplor atau mengusulkan sebuah alternatif pelunasan utang pajak tersebut melalui pihak ketiga. Jadi saya melihat ini merupakan jawaban atas fenomena hukum yang terjadi di tengah masyarakat sebagai sebuah ius constituendum yang disampaikan dalam penelitian ini. Ya, jadi itu merupakan sebuah novelty-nya dari penelitian ini. Jadi singkatnya novelty dari penelitian ini bagaimana, Prof? Novelty dari penelitian konsep yang ditawarkan dari penelitian ini sebagai sebuah novelty seperti apa? Singkat saja. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami mohon izin untuk menjawab bahwa terkait dengan novelty dari penelitian ini adalah konsep alternatif intervensi kewajiban pajak yang diajukan oleh Promovendus untuk menjawab kekosongan hukum yang tadi. Secara singkat demikian. Terima kasih. Oke. Sekarang dan pertanyaan terakhir, kalau kita lihat alternatif pelunasan utang pajak oleh pihak ketiga ini di Indonesia kan belum pernah dilakukan. Bahkan ada beberapa kasus, namun pemerintah seolah-olah tidak menyetujui. Nah, kemudian coba kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara yang menganut sistem hukum common law, bagaimana penerapan dari alternatif pelunasan utang pajak oleh pihak ketiga ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami mohon izin untuk menjawab. Bahwa dalam penelitian ini, Promovendus juga mencoba untuk menelaah lebih lanjut ketentuan-ketentuan hukum yang ada di negara lain, antara lain di Singapura dan di Kanada. Apabila kita memang melihat kalau di Singapura yang menganut negara common law, dari sekian banyak peraturan perpajakan di negara tersebut, antara lain Income Tax Act, Goods and Service Tax, Property Tax Act, dan seterusnya, memang tidak diatur secara khusus mengenai alternatif pelunasan utang pajak oleh pihak ketiga. Negara lain yang coba Promovendus untuk telaah adalah negara Kanada, yang juga menganut sistem common law. Apabila kita melihat secara peraturan perpajakan yang ada di Kanada, memang tidak ada secara spesifik diatur definisi pihak ketiga. Namun, kalau kita lihat ada satu section dalam Income Tax Act and Income Tax Regulation, itu adalah undang-undang pajak penghasilan kalau di Indonesia. Khusus untuk industri tertentu, yaitu industri, mereka menyebutnya adalah SR&ED, jadi Scientific Research and Experimental Development. Untuk industri-industri tersebut diberikan semacam satu fasilitas, yaitu changes to
third party, artinya pembayaran oleh pihak ketiga, dapat merupakan suatu menjadi fasilitas pajak dan diakui. Jadi kalau kita lihat di sini, fasilitas pajak itu diberikan untuk industri-industri tertentu di sana. Demikian, terima kasih. Oke, saya rasa cukup dari saya sebagai sebuah berarti ini layak untuk menjadi sebuah temuan hukum. Terima kasih para pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Ansari Litoma. Terima kasih Bapak pimpinan sidang, Saudara Prof. Medus Saudara Mulyono. Dari judul tadi Anda paparkan baik sekaligus dengan jawaban Anda kepada Pak Adi Suganda, ada pendalaman yang saya kepada saudara. Kesimpulan Anda mengatakan bahwa pihak ketiga belum mendapat status hukum dalam undang-undang perpajakan. Saya jelaskan itu. Di satu pihak, permasalahan Anda bagaimana pelunasan hutang pajak yang tidak mampu bagi wajib pajak apabila wajib pajak itu mempunyai piutang. Dari hasil penelitian Anda, apa yang sudah Anda ketahui pelaksanaannya seperti ini, karena sudah berjalan di Republik ini atau undang-undang perpajakan itu mulai 83 sampai sekarang. Mungkin untuk mengingatkan Anda bisa kaitkan dengan terjadinya non-performing loan pada saat PPPN. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Ansari Litongga SESH-MH. Kami mohon izin untuk menjawab. Terkait dengan kondisi atau pengaturan saat ini, yang pertama, apabila kita lihat dari level tatanan peraturan undang-undangan terkait dengan PPN atau pajak pertambahan nilai, di pasal 16F Undang-Undang PPN telah diatur bahwa pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak juga turut bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pajak atau PPN dalam hal ini yang dibayar, kecuali pihak tersebut dapat membuktikan pajak telah dibayar. Jadi saya menginterpretasikan bahwa pembeli di sini adalah pihak ketiga, sehingga sudah dapat diakomodir khusus untuk PPN. Dalam banyak kasus juga kita lihat terkait dengan PPN, yaitu pihak ketiga dalam hal ini pembeli, kantor pajak menerapkan pasal 16F untuk menagih dari PPN yang belum dibayar tersebut. Akan tetapi untuk pajak-pajak lainnya seperti pajak penghasilan ataupun pajak lainnya belum diatur secara khusus. Terkait dengan pelunasan utang pajak pada saat ini, bahwa Fiskus atau kantor pelayanan pajak karena belum diakomodir memaksa wajib pajak tersebut untuk mencairkan piutangnya sendiri apabila memang masih terdapat piutang kepada pihak ketiga. Hal ini memang disebabkan pertama, pencairan piutang kepada pihak ketiga tersebut memerlukan suatu effort atau extraordinary effort dari pihak kantor pelayanan pajak, sehingga diminta wajib pajak yang berusaha untuk mencairkan piutang tersebut. Kemudian yang kedua, secara prioritas dari Fiskus mengutamakan penyitaan atau penagihan pajak dengan menggunakan barang-barang bergerak atau tidak bergerak atas nama wajib pajak secara langsung, misalkan rekening, tanah, mobil, ataupun aset lainnya yang bisa dilakukan proses penyitaan. Hal ini disebabkan juga kenapa pihak ketiga tidak dapat ditagih, sebagaimana Promovendus sampaikan di pasal 1 angka 28 dan juga pasal 32 ayat 1, pihak ketiga ini tidak dapat ditarik secara langsung atau ditagih secara langsung karena bukan sebagai penanggung pajak ataupun wakil dari wajib pajak. Namun demikian, apabila kita ingin menerapkan alternatif pelunasan utang pajak dengan menggunakan piutang dari pihak ketiga ini, harus dilakukan secara cermat dan seksama. Hal ini untuk menghindari itikat tidak baik dari wajib pajak dengan menggunakan piutang-piutang yang tidak dapat ditagih atau non-performing loan.
sehingga diperlukan kecermatan dari KPP, Kantor Pelayanan Pajak, ataupun Fiskus untuk mengidentifikasi piutang-piutang dari wajib pajak yang dapat digunakan atau layak untuk digunakan, beserta mengestimasi nilai dari piutang tersebut yang dapat ditagih dibandingkan dengan utang pajak. Apabila ternyata ditemukan piutang dari wajib pajak kepada pihak ketiga tersebut tidak dapat ditagih atau menjadi non-performing loan, maka tentu saja hal ini tidak dapat digunakan untuk melakukan pelunasan utang pajak dari pihak ketiga tersebut. Demikian, terima kasih. Sekarang Anda pasal 16F. Sebenarnya pasal 16F, pembeli adalah pihak ketiga karena dia membayar pajak atas PPN. Namun dengan pasal 16F Anda bergolong sebagai pihak ketiga. Yang berhutang adalah penjual yang harus membayar pajaknya. Si pembeli sudah pasti membayar pajak karena tidak mungkin barang diperolehnya tanpa dibayar pajak. Namun dialihkan menjadi pihak ketiga seperti yang disarankan. Pertimbangan apa? Mungkin dari teori hukum sekarang pasal itu dimunculkan. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab. Baik, terkait dengan pasal 16F Undang-Undang PPN di sini, memang di situ menyebutkan seperti yang di Promovendus telah jelaskan bahwa pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak turut serta bertanggung jawab atau secara tanggung renteng atas pajak yang dibayar, yaitu PPN, kecuali dapat membuktikan bahwa pajak telah dibayar. Namun demikian, apabila kita telah lebih lanjut, perlu juga dilakukan semacam telaah atau revisi terhadap pasal 16F Undang-Undang PPN ini, khususnya apabila terjadi hubungan istimewa antara pihak penjual dan pihak pembeli. Hal ini untuk memastikan bahwa pasal 16F Undang-Undang PPN ini dapat diterapkan meskipun itu adalah hubungan istimewa, harus direvisi supaya Undang-Undang Pajak Pertama Nilai ini dapat dibayarkan secara penuh ke negara. Karena kalau kita melihat dari aspek pemungutan PPN, yang wajib menyetorkan pajak pertambahan nilai adalah penjual ke negara. Jadi ketika kantor pelayanan pajak melihat ada kekurangan PPN, maka negara atau Fiskus di sini akan menagih penjual terlebih dahulu. Karena penjual yang wajib memungut dan menyetorkan sesuai dengan konsep pemungutan PPN yang diatur di Indonesia. Apabila ternyata penjual tidak dapat ditagih, maka kantor pelayanan pajak akan beralih kepada pihak pembeli atau orang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Demikian, terima kasih. Baik, terakhir, memang Anda sudah memberikan saran, tapi harus ada perubahan kira-kira atau pastinya secara konkret. Undang-undang mana saja dalam perpajakan ini yang menurut Anda perlu disempurnakan atau ditambah, dan pasal-pasal yang terkait, kalau Anda apa nanti saya bantu nanti itu yang menyangkut dengan Anda kemukakan tadi kena pajak sudah pasal 128, tapi juga undang-undang yang terkait itu, karena Anda menyatakan kalau sudah dialihkan kepada pihak ketiga maka masuk undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Tentu juga di situ ada hal-hal yang menentukan apa yang dapat dipaksakan. Dan oleh karena itu menurut Anda pasal-pasal mana di antara undang-undang itu atau undang-undang mana saja di antara undang-undang perpajakan itu yang secara konkret ingin Anda adakan perubahan? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami mohon izin untuk menjawab. Selain daripada revisi Undang-Undang KUP, hasil utama daripada penelitian ini yaitu definisi penanggung pajak dan wakil dari wajib pajak pasal 1 angka 28 dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang KUP. Undang-undang yang tentu saja sangat terkait adalah undang-undang tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Ya. Jadi undang-undang KUP di sini setelah memberikan semacam suatu definisi atau suatu status hukum tempat dari pihak ketiga tersebut dalam peraturan perpajakan. Terkait dengan penagihannya setelah diberikan status hukum, kemudian apabila kantor pelayanan pajak atau Fiskus akan melakukan penagihan pajak, maka akan mengikuti prosedur atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa.
Terdapat beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang perlu ditelaah lebih lanjut. Yang pertama terkait dengan ketentuan objek sitanya, yaitu di pasal 1 angka 14 dan angka 15. Di situ disebutkan objek sita adalah barang milik penanggung pajak yang dapat dijadikan untuk jaminan pelunasan utang pajak. Kemudian di situ disebutkan masih secara umum, yaitu barang. Definisi barang adalah benda atau hak. Apabila kita melihat ketentuan lebih lanjut di Undang-Undang Penagihan Pajak Surat Paksa, yaitu di pasal 14, di situ disebutkan bahwa jenis-jenis barang penanggung pajak yang dapat digunakan, barang bergerak dan tidak bergerak. Nah, di situ harus dimasukkan piutang sebagai salah satu jenis barang bergerak yang dapat digunakan untuk melakukan pelunasan utang pajak. Selain itu juga, apabila definisi penanggung pajak sudah direkonstruksi ulang, maka secara otomatis barang dari pihak ketiga, dalam hal ini barang penanggung pajak, karena pihak ketiga sudah masuk sebagai penanggung pajak, juga dapat dilakukan penagihan aktif berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa tersebut. Demikian, terima kasih. Baik, sudah lengkap, tapi ada tambahan itu Anda pertimbangkan. Kalau menempuh minimal pasal 2, 10, 12, 14, dan 21. Itu mengenai mana yang objek dan sebagainya. Yang kedua, apabila usulan Anda itu ada kemukakan, jangan terulang non-performing law yang terjadi seperti ini. Yaitu, wajib pajak sebenarnya masih ada sih. Tapi karena dibenarkan piutang boleh diserahkan, akhirnya piutangnya yang non-performing loan yang tidak bisa dihentikan, yang diserahkan kepada pemerintah. Maka perlu dalam usulan Anda harus buat ada alternatif, ada diberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan atau tidak. Hanya tambahan, karena Anda sudah digunakan. Terima kasih. Silakan kepada. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Lina. Terima kasih pimpinan sidang. Saudara Promovendus Mulyono, untuk piutang dari wajib pajak yang bisa ditagih oleh petugas pajak, apakah semua jenis piutang? Apakah itu non-receivable-nya, receivable, dan juga ada receivable? Semuanya? Ya, baik. Singkat saja jawabnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat dan terpelajar Ibu Dr. Ramlani Lina Sinaula, SH, MH, MM, kami mohon izin untuk menjawab. Jadi pada dasarnya kalau kita yang Promovendus ingin lihat di sini adalah piutang terkait yang pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum keperdataan tertentu, yaitu wajib pajak yang telah melakukan perikatan kepada pihak ketiga, khususnya perikatan yang timbul karena perjanjian. Kalau kita lihat secara ranah ilmu akuntansi, bahwa tetap terkait dengan pertanyaannya jenis piutang yang mana, selama piutang tersebut memiliki nilai moneter, nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk pelunasan utang wajib pajak, maka seharusnya piutang-piutang tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang wajib pajak. Berarti kemungkinan semua jenis piutang itu bisa ditagih, ya? Menyambung pertanyaan Pak Ribona tadi, kita tahu bahwa wajib pajak itu sering tidak secara sukarela melaporkan informasi keuangannya. Dan bagaimana bila katakanlah seperti ada receivable itu jumlahnya besar, dan ini kan sering dilaporkan di luar balance sheet, bahkan kadang dibuat schedule of account receivable sendiri. Apakah tidak kesulitan bagi Fiskus untuk mengidentifikasi? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami mohon izin untuk menjawab. Memang konsep alternatif pelunasan kewajiban pajak ini memiliki beberapa tantangan. Bahwa tantangan yang pertama berpotensi untuk menaikkan cost of collection atau biaya penagihan dari kantor pelayanan pajak. Karena setidak-tidaknya diperlukan beberapa tahap dibandingkan dengan pelunasan utang pajak secara langsung. Wajib pajak langsung melunasi utangnya, dan itu pelunasan secara langsung. Apabila pelunasan melalui
pihak ketiga ini setidak-tidaknya diperlukan suatu kejelian atau kecermatan dan ekstra effort dari pihak KPP atau Fiskus dalam hal ini. Yang pertama, Fiskus perlu melakukan identifikasi perjanjian-perjanjian mana yang dibuat oleh wajib pajak dengan pihak ketiga yang dapat digunakan atau berpotensi digunakan. Kemudian yang kedua, mengestimasi nilai ekonomis. Karena tidak semua piutang tersebut mungkin dapat ditagih. Ada beberapa piutang yang ternyata sulit atau tidak dapat ditagih. Kemudian yang ketiga, Fiskus harus melakukan negosiasi atau bahkan penagihan, bukan hanya ke wajib pajak, tetapi juga ke pihak ketiga, sehingga terjadi double extra effort untuk penagihannya. Nah, hal inilah yang menyebabkan cost of collection atau biaya penagihan akan berpotensi lebih tinggi dibandingkan dengan pelunasan wajib pajak secara langsung. Oleh karena itu, yang ingin Promovendus sampaikan di sini adalah ini merupakan suatu alternatif. Apabila dalam kondisi-kondisi wajib pajak yang mampu, artinya wajib pajak tersebut harus langsung melunasi utang pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan undang perpajakan. Begitu juga dengan aset yang lain yang lebih liquid. Namun apabila wajib pajak tersebut tidak mampu, daripada macet istilahnya, namun dapat menggunakan piutang-piutang yang masih ada kepada pihak ketiga dari wajib pajak tersebut untuk dapat melunasi utang pajaknya. Demikian, terima kasih. Berarti Promovendus setuju ya bahwa apa yang disampaikan Pak Rifoma tadi perlu diberikan dibuat pengaturan, diberikan kewenangan yang lebih besar kepada Fiskus untuk melihat informasi keuangan dari wajib pajak. Selanjutnya, apakah alternatif ini mempunyai dampak terhadap anggaran negara? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami mohon izin untuk menjawab. Kalau kita lihat apabila dalam jangka panjang, apabila alternatif kewajiban pajak ini hanya semata-mata digunakan dan tidak dilunasi secara langsung oleh wajib pajak, maka memang pelunasan kewajiban utang pajak dari wajib pajak ini berpotensi dapat mengganggu dari anggaran negara. Mengingat pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam APBN. Kenapa? Terdapat beberapa hal yang diidentifikasi oleh Promovendus. Yang pertama, kalau kita melihat pelunasan utang pajak secara langsung, maka wajib pajak harus segera melunasi utang pajak. Contoh misalkan 1 bulan surat ketetapan pajak terbit harus segera dilunasi. Namun apabila kita menggunakan alternatif pelunasan ini, kita juga harus melihat jangka waktu pelunasan piutang dari wajib pajak dengan pihak ketiga. Karena wajib pajak dan pihak ketiga terikat dalam suatu hubungan kontraktual tertentu. Jangka waktu pelunasan piutang dari pihak ketiga tersebut mungkin berbeda atau bahkan bisa lebih panjang daripada jangka waktu jatuh tempo pelunasan utang pajak wajib pajak apabila dilakukan secara langsung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila terjadi sengketa yang pertama seperti tadi Promovendus sampaikan, melalui proses sengketa pajak, melalui proses pengadilan pajak. Apabila terjadi sengketa dalam alternatif pelunasan utang pajak oleh pihak ketiga di sini, bukan hanya ke pengadilan pajak, tetapi piutang tersebut harus dibuktikan dulu. Dibuktikan melalui peradilan umum dan pengadilan negeri dan proses banding dan kasasi seterusnya. Sehingga dapat memakan waktu yang lebih lama daripada proses pelunasan wajib pajak secara langsung. Yang terakhir, diperlukan ekstra effort dari pihak Fiskus dan kantor pelayanan pajak. Sebagaimana kita tahu bahwa terdapat keterbatasan sumber daya dari jurusita di kantor pelayanan pajak untuk melakukan penagihan. Apabila kita ingin menerapkan konsep alternatif pelunasan utang pajak ini, maka sebagaimana saran yang dikemukakan Promovendus bahwa diperlukan pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya para jurusita di bagian penagihan pajak dari setiap kantor pelayanan pajak. Demikian, terima kasih. Saya kira cukup, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya silakan Profesor Fauzi. Terima kasih pimpinan. Saudara Promovendus, mungkin minum dulu ya supaya lebih enak gitu. Masih mohon izin, Prof. Ya.
Jangan terlalu banyak, nanti mabuk. Ya, sebagai ketua program dokter di Jayabaya, hari ini saya senang sekali melihat Anda tampil. Walaupun posisi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Anda, tapi syukur alhamdulillah saya melihat seorang alumni kita nanti sebentar lagi ya, sangat militan ya, karena memang latar belakang Anda itu cukup kuat untuk bisa memberikan dengan tangkas menjawab semuanya ya. Baik, saya tidak meragukan saudara untuk memberikan pertanyaan, walaupun saya memberikan pertanyaan ya. Yang analisa saudara ini kan kaitannya dengan wajib pajak ini. Memang kita maklumi dalam kondisi 3 tahun terakhir umpamanya ya, belakangan ini memang sudah tidak ada punya kemampuan lagi untuk membayar. Persoalannya bukan karena soal itikat baik ada, tapi force majeure lah ya, suatu keadaan yang tidak mungkin bisa dilakukan pembayaran. Tapi ada upaya ya untuk melakukan merealisasi itikat baik itu dengan menghubungkannya dengan piutang dia terhadap pihak ketiga. Kan ini yang akan ditarik. Namun demikian, ketentuan undang-undang sekarang tidak membuka peluang untuk bisa kreditur ini menagih itu gitu loh ya. Nah, ini pikirannya kan ke sana konsepnya. Jadi saya ingin menyampaikan sebuah bacaan pengalaman-pengalaman ya. Pasti Anda bisa memahami, saya ingatkan ini mengenai factoring. Factoring itu bahasa Indonesia anjak piutang. Anjak piutang itu maksudnya bahasa Melayunya utang yang berpindah, gitu kan? Nah, pengalamannya anjak piutang ini di dalam konsep nasional itu angkanya tidak pernah naik dari pemerintah, biaya untuk pelaksanaan anjak piutang. Kenapa? Ada keraguan-keraguan. Ini pengalaman ini mungkin bisa dimasukkan dalam konsep berpikirnya ya. Jadi anjak piutang itu pada dasarnya sulit ditagih ya, karena memang tadi unsur itikat baik itu sudah hampir tidak ada lagi gitu. Yang penting ada piutang saya jual aja gitu. Nah, dalam pengalaman melaksanakan anjak piutang itu selalu ada kesulitan-kesulitan. Kesulitan ini membuat gradasi nilai anjak piutang yang diberi itu semakin rendah. Jadi semakin gampang dia nagih, semakin tinggi tingkat tagihannya, bunganya mungkin bisa diturunkan lebih tinggi gitu ya. Sebaliknya kalau sulit, faktor kesulitan, maka bunganya semakin rendah gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian begitu juga dihubungkan dengan cesi. Jadi saya ingin mengatakan dalam konsep keperdataan terhadap utang yang akan diberikan dan dilimpahkan kepada negara untuk menagih pada pihak ketiga ini, mungkin di situ juga akan mengalami sebuah kesulitan. Tadi telah saudara saudara sampaikan konsep berpikirnya, bagaimana caranya merealisasinya gitu ya, terhadap penilaian, piutang dan sebagainya itu. Saya ingin sekali lagi Anda menegaskan dengan pengalaman-pengalaman ini, seberapa besar Anda meyakinkan bahwa jalan pikiran Anda pada saran dan kesimpulan ini memungkinkan bisa dilaksanakan oleh proses legislasi mendatang. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat terhormat dan sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, SH.M.Hum. Kami mohon izin untuk menjawab. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana proses legislasi terkait perubahan dari Undang-Undang KUP. Kalau kita lihat di sini, memang fenomena-fenomena wajib pajak yang tidak mampu, khususnya seperti tadi sudah disampaikan, 2-3 tahun terakhir banyak yang tidak mampu dalam melakukan pelunasan utang pajaknya. Konsep ini dapat dianggap sebagai salah satu alternatif untuk melakukan pelunasan utang pajak tersebut. Apabila kita ingin merealisasikan konsep ini, diperlukan beberapa revisi dalam Undang-Undang KUP. Kalau kita lihat di sini, apabila revisi Undang-Undang KUP tersebut dapat dilaksanakan, maka kantor pelayanan pajak bukan hanya dapat melakukan penagihan terhadap wajib pajak, tetapi juga dapat melakukan penagihan kepada pihak ketiga. Sehingga kalau kita lihat dari sisi negara, pengamanan pendapatan negara akan menjadi lebih amankan. Karena yang dapat ditagih bukan hanya satu pihak wajib pajak, asetnya sudah tidak ada,
maka ke pihak ketiga yang dapat ditagih, yang tentu saja memiliki aset yang dapat digunakan untuk melakukan pelunasan utang pajak dari wajib pajak. Dari sisi pihak ketiga tersebut, kalau kita lihat di sini, memang perlindungan dan hak-hak dari pihak ketiga tersebut sangat diperlukan. Tidak boleh kantor pelayanan pajak melakukan penagihan atas utang pajak wajib pajak yang lebih dari yang mana seharusnya memang pihak ketiga tersebut melakukan pelunasan utang pajak kepada wajib pajak tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini dari sisi dua sudut pandang, negara akan mendapatkan manfaat, artinya pelunasan utang pajak, tentu saja dengan extra effort dalam hal ini karena harus ke pihak ketiga. Di satu sisi lain, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga juga harus diberikan. Artinya, pihak ketiga hanya dapat ditagih sebesar utang pajak dari wajib pajak. Artinya, manfaat dapat terpenuhi. Namun demikian, apabila kita ingin menerapkan konsep ini tanpa menunggu undang-undang KUP, terdapat beberapa alternatif juga yang dapat digunakan sebelum revisi. Yang seperti tadi Promovendus sampaikan, dalam konsep alternatif pelunasan kewajiban pajak ini ada 3 hal yang dapat dilakukan secara sukarela, kemudian yang kedua berdasarkan perjanjian, yang ketiga berdasarkan perintah undang-undang. Yang baru saja Promovendus uraikan adalah yang ketiga, berdasarkan perintah undang-undang, di mana ada revisi dari undang-undang KUP yang tentu saja penagihan pajak dengan surat paksa mengikuti. Namun demikian, apabila memang secara priority atau secara urgent dan kedua belah pihak, artinya wajib pajak dan pihak ketiga mau dan bersedia, maka dapat juga dilakukan dengan melakukan kesepakatan antara pihak ketiga dengan wajib pajak itu untuk pihak ketiga dapat membantu melunasi utang wajib pajak tersebut selama telah disepakati sebelumnya. Meskipun posisi pihak ketiga ini bukan saat ini sebagai penanggung pajak, dengan berdasarkan hubungan hukum keperdataan yang ada, perikatan yang muncul dari perjanjian antara pihak ketiga dan wajib pajak sepakat untuk melunasi utang pajak sebesar kewajiban awalnya, maka ini juga dapat dimungkinkan untuk menerapkan konsep alternatif pelunasan kewajiban pajak ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Maria. Terima kasih teman-teman sidang. Saya hari ini cukup bangga ya. Jadi selain saya kopromotor, rasanya saya mendengar seorang ahli yang di ruang persidangan, bukan ahli, istilahnya bukan mahasiswa yang sedang diuji, tapi mendengar ahli dalam ruang persidangan. Ini adalah cukup menggembirakan. Seperti Pak Profesor Fauzi mengatakan, sangat bangga. Memang dari kajian maupun dari pemilihan teori yang digunakan tadi, dari negara kesejahteraan, negara harus hadir di dalam pemahaman soal perpajakan ini, juga dibutuhkan bahwa tujuan hukum itu adalah untuk kemanfaatannya, maupun yang terakhir adalah perlu ada pembenahan hukum. Ini adalah sesuatu pemilihan teori yang tadi sudah diuji oleh Pak Dr. Yulisan, juga bisa dijawab oleh si Promovendus gitu. Saya jarang untuk bertanya, kali ini saya ingin bertanya kepada saudara gitu. Nah, yang memang hampir tidak pernah bertanya kalau saya di Koprom. Kalau melihat dari kajian saudara ini, yang dititik soroti adalah persoalan masalah strukturnya ya, tentang substansi undang-undang yang dibangun dan bagaimana membangun dengan struktur terhadap penegakannya. Saya akan melihat dari sisi budaya hukumnya ya, sejauh mana peran daripada masyarakat itu sendiri gitu. Ini pendapat saudara, boleh dijawab dan berbeda ya. Bagaimana pendapat saudara? Karena dalam kenyataannya bahwasanya negara ini selalu belum mendapatkan target yang tepat lah pendapatan negara dari unsur perpajakan. Apakah dari unsur substansi undang-undangnya yang bermasalah, atau dari sisi struktur penegakan atau orang SDM yang bermasalah, atau dari budaya hukumnya atau masyarakatnya yang kurang memahami perpajakan. Menurut saudara apa yang bisa dijelaskan di dalam forum ini? Ini saya bertanya, kelihatannya Anda sebagai ahli di sini. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
yang terhormat Bapak Dr. Mariano SHMH CN. Kami mohon izin untuk menjawab. Baik, apabila kita melihat dari teori penegakan hukum yang diberikan oleh Friedman, terdapat 3 aspek. Yang pertama, substansi hukum, kemudian yang kedua adalah struktur hukum, kemudian yang ketiga adalah budaya hukum. Nah, apabila kita hubungkan dari sisi sektor pemungutan ataupun penerimaan negara, terdapat memang pandangan pendapat pribadi dari Promovendus, terdapat kekurangan dalam 3 hal tersebut yang memerlukan pembaharuan segera di masa yang akan datang. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi substansi hukumnya, Indonesia menganut civil law. Apabila kita lihat negara-negara lain yang common law, peraturan perpajakan akan jauh lebih cepat untuk mudah untuk berubah. Namun karena Indonesia menganut civil law, bahwa the law is what is in the books, maka seringkali peraturan-peraturan perpajakan ketinggalan dengan transaksi-transaksi yang berkembang dalam masyarakat. Seperti contoh, dulu beberapa tahun lalu baru muncul peraturan perpajakan terkait transaksi e-commerce. 2-3 tahun lalu baru muncul transaksi terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik. Sebagaimana kita tahu, kalau kita lihat di sini, transaksi perdagangan elektronik sudah muncul setelah sekian lama. Akan tetapi baru peraturan perpajakan itu di Indonesia muncul, sehingga akan selalu ketinggalan. Kemudian yang kedua, permasalahan yang sering timbul adalah terkait dengan struktur hukum. Kalau kita lihat terkait di sini, penegak hukum terkait dalam pelaksanaan pemungutan pajak adalah terkait dengan kantor pelayanan pajak dan divisi-divisi terkait. Kalau kita lihat dalam praktek memang terjadi berbagai perbedaan atau interpretasi dan pengetahuan dari para fiskus. Kalau kita lihat banyak variasi, tidak semua fiskus itu sesungguhnya memiliki pemahaman yang sama terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sering sekali antara satu KPP dengan KPP yang lain memiliki perbedaan pandangan atas suatu peraturan perpajakan. Hal ini memang memerlukan suatu pembaharuan dari sisi pemerintah khususnya. Bagaimana menyamaratakan kualitas dari para penegak hukum, yaitu fiskus dalam hal ini, untuk melakukan proses pemungutan pajak secara lebih adil, konsisten, dan transparan. Kemudian yang ketiga terkait dengan budaya hukum. Kalau kita lihat di sini, memang dalam praktek sering sekali masyarakat masih enggan atau takut, misalnya datang ke kantor pelayanan pajak, mereka menjadi takut. Kenapa? Karena harus bayar gitu. Nah, ini yang harus kalau kita lihat dari sisi aspek budaya hukum, dari sisi penegak hukum maupun masyarakat dan pemerintah, sering sekali perlu dilakukan sosialisasi antara budaya untuk meningkatkan budaya hukum dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kalau kita lihat apa buktinya, tax ratio di Indonesia saat ini 10 tahun terakhir konsisten mengalami penurunan. Nah, apabila ketiga hal ini, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dapat dikembangkan terkait dengan aspek pemungutan pajak ini, kita harapkan tax ratio ini dapat meningkat di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Kembali ke pemilihan sidang. Baik, selanjutnya saya persilakan Prof. Basuki. Terima kasih pimpinan. Saya tidak mengajukan pertanyaan, tapi saya ingin menyampaikan komentar saja. Baru kali ini saya menghadiri ujian terbuka S3 penuh dengan impres, ya, karena saudara Promovendus begitu lancar dan piawai dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan para penguji. Itu menunjukkan riset saudara begitu mendalam, baik yang dilakukan melalui studi maupun praktek di bidang perpajakan selama ini. Ya, Provisiat, ya, selamat ya atas penampilan Anda yang sangat mengesankan pada hari ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan, pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya. Bidang saya bukan ilmu hukum, tapi ilmu politik. Karena itu kaitannya dengan praktek-praktek ini. Kalau menurut saudara, sistem pajak di Indonesia ini sudah adil tidak untuk seluruh bangsa Indonesia?
Silakan, singkat-singkat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat terhormat dan sangat terpelajar, Profesor H. Akmir Santoso, MSOS SC PhD. Kami mohon izin untuk menjawab. Menurut pandangan pribadi, pendapat dari Promovendus bahwa sistem peraturan perpajakan di Indonesia ini masih belum sepenuhnya adil untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Terdapat beberapa aspek. Yang pertama adalah terkait dengan tarif atau tarif perpajakan yang diterapkan. Apabila kita melihat perbandingan negara-negara di negara tetangga, misalkan, contohnya misalkan paling dekat negara Singapura, tarif pajak di Singapura 17%, sedangkan di Indonesia 22%. Itu negara tetangga yang paling dekat dengan Indonesia dari sisi tarif. Kemudian yang kedua, dari sisi sistem perpajakannya sendiri. Kalau kita lihat setiap KPP, kantor pelayanan pajak, diberikan target. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi petugas pajak, target penerimaan pajak menjadi semacam satu target di dalam prestasi kerja mereka, tanpa melihat bagaimana cara atau mekanisme sarana penagihan yang dilakukan. Sering sekali kantor pelayanan pajak melakukan extraordinary effort yang memberatkan dari wajib pajak. Ini merupakan dua alasan yang menurut pendapat Promovendus harus segera diperbaiki agar sistem perpajakan Indonesia bisa lebih maju. Terima kasih. Saudara law firm bidang pajak. Ya, betul, Prof. Kalau gitu punya persatuan law firm bidang pajak, punya? Belum, Prof. Nah, kadang Anda melihat ketimpangan-ketimpangan ini tetapi tidak ada effort untuk memperbaiki. Nah, saya paling jengkel kalau tiap tahun dapat surat pajak itu. Karena saya ASN, pensiunan lagi. Ya, jadi apa pensiun manusia dikasih di surat pajak, itu kan aneh. Ya saya tulis saja bermiliar-miliar aja yang nggak ditagih kan misalnya kayak gitu. Nah makanya saya praktek saja. Jadi mestinya apa yang harus Anda lakukan kalau ada ketimpangan seperti itu. Kan tidak cukup hanya dengan apa yang Anda tulis di sini, harus begini, harus begitu. Ya, DPR-nya diam-diam saja, orang dia kaya raya, nah rakyatnya kan miskin-miskin seperti saya misalnya. Nah, artinya Anda harus pikirkan juga apa yang harus dilakukan kalau melihat ketimpangan-ketimpangan seperti itu. Kalau lawyer notaris misalnya itu ada area. Anda ada areanya juga nggak? Tidak ada, Prof. Seluruh Indonesia. Prof. Seluruh Indonesia. Oh berarti kalau saya punya kesulitan pajak, saya bisa minta tolong Anda. Siap, Prof. Bayar mana? Bayar? Gratis, Prof. Saya bercanda di sini. Saya bercanda. Nah berikutnya begini nih, ini serius juga nih. Kalau pajak tidak dibayar dan wajib pajak itu kabur ke luar negeri, nah apa usaha yang bisa dilakukan oleh pemerintah supaya dibayar? Maksudnya ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami mohon izin untuk menjawab. Apabila seorang wajib pajak, dalam hal ini wajib pajak pribadi, orang pribadi yang memiliki utang pajak yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kantor pelayanan pajak, namun yang bersangkutan ternyata berada di luar negeri, maka kantor pelayanan pajak dalam hal ini dapat melakukan proses penagihan aktif berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa, Prof. Salah satu mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa itu adalah penyanderaan, tapi yang ini terlanjur ke luar negeri. Nah, ada mekanisme lain seperti melakukan penyitaan terhadap seluruh harta dari orang pribadi tersebut yang ada di Indonesia, baik itu berupa rekening, tanah, bangunan, mobil, ataupun aset-aset lainnya yang terdaftar atas nama yang bersangkutan. Apakah itu sudah pernah dilakukan? Sudah, Prof. Sudah ada yang kasusnya? Sudah, Prof. Sudah. Nah sekarang kalau
Saya sering dengar ini kong kali kong antara konsultan pajak dengan wajib pajak. Benar nggak? Mungkin, Prof. Ya. Jangan mungkin. Jawabannya benar apa tidak? Memang seringkali tidak dapat dipungkiri. Nah, apa yang harus dilakukan kalau ada kong kali kong seperti itu? Enggak, saya ahli politik, jadi saya perlu itu. Ya, jadi dalam hal ini sebenarnya izin Prof untuk menjawab, konsultan pajak itu sebenarnya juga bernaung dalam satu ikatan, Prof. Jadi ada yang bernama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI. Nah, di sini apabila ternyata ada konsultan pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka organisasi dapat mengambil tindakan. Seperti halnya di organisasi penegak hukum yang lainnya, contohnya advokat. Begitu juga dengan konsultan pajak, juga terdapat organisasi yang menaungi konsultan pajak, yaitu Ikatan Konsultan Pajak, salah satunya, Prof. Apakah sudah dilaksanakan dari organisasi profesi itu? Ya. Apakah sudah pernah ada kasus konsultan pajak ditindak oleh sepanjang pengetahuan Prof. Hendus, sudah ada yang diberikan sanksi pelanggaran kode etik, Prof. Terus hukumannya apa? Belum masih teguran, Prof. Belum sampai cabut. Sepanjang pengetahuan Prof. Hendus, mungkin Prof. Hendus kurang tepatnya. Makanya saya paham. Paham bahwa tidak ada keadilan dalam pajak, ya kan? Betul. Perlu ditingkatkan, Prof. Harus diakui, Prof. Baik, ya itu sangat normatif jawabannya. Selalu begitu ya Pak Hasan ini toh. Mohon maaf, Prof. Mungkin ada pasal 43. Pasal 43 KUHP bisa dipidana. Ikut membantu, ikut terlibat atau ikut menjalankan. Itu penting. Jadi tolong tulis di situ kalau bisa. Baik, dengan demikian pertanyaan sudah selesai. Saya akan memberikan nilai dulu dan saya break sebentar. Rektor Ketua Tim Uji, Ketua Tim Promotor dan Anggota Uji meninggalkan tempat menuju ruang review. Hadirin mohon berdiri. Rektor, Ketua Tim Penguji, beserta tim promotor dan anggota penguji kembali memasuki ruangan sidang ujian terbuka. Hadirin dimohon berdiri dan tetap berdiri sampai penyerahan hasil review. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian terbuka bagi saudara Mudiono saya nyatakan dibuka kembali.
Dengan ini saya sampaikan bahwa Saudara Mulyono hari ini Selasa 9 Agustus 2022 setelah tim penguji mempertimbangkan hasil ujian saudara, maka dengan gembira disampaikan bahwa saudara dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Penandatanganan dan penyerahan hasil ujian. Hadirin silakan duduk kembali. Selanjutnya saya mempersilakan Bapak Profesor Basuki Sutreksowibowo untuk menyampaikan ucapan selamat dan pesan-pesan atas nama kami semua. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pimpinan sidang dan seluruh tim penguji, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi doktor pada hari ini. Juga kami sampaikan terima kasih pada hadirin yang telah mengikuti sidang promosi doktor ini. Saudara Dr. Mulyono, kami merasa gembira saudara telah dinyatakan lulus pada sidang promosi doktor ini dengan yudisium sangat memuaskan dengan angka 3,84. Kami telah berusaha membimbing saudara dengan sebaik-baiknya sebatas kemampuan kami. Keberhasilan saudara hari ini merupakan bukti atas kesungguhan dan ketekunan saudara menempuh segala rintangan yang ada. Saudara Dr. Mulyono, kami bangga pada saudara. Jadikanlah peristiwa ini sebagai sejarah penting dalam hidup saudara, yang bukan saja untuk dikenang, melainkan juga sebagai titik tolak keberhasilan saudara menempuh kehidupan selanjutnya. Kami ucapkan selamat kepada saudara, sampaikan juga selamat serta rasa bahagia kami kepada ayah, ibu, dan keluarga saudara. Sejak hari ini maka berakhir sudah tugas kami membimbing saudara. Namun demikian kami berharap saudara tetap menjaga hubungan baik dengan kami dan alma mater Universitas Jayabaya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor, Ketua Senat Universitas Jayabaya yang telah menunjuk dan mempercayai kami sebagai tim promotor saudara Dr. Mulyono. Kami tim promotor Profesor Dr. Basuki Reksowibowo SMS sebagai promotor, Dr. Mariano SHM HJN sebagai co-promotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Terima kasih. Kepada para hadirin saya sampaikan bahwa saudara Mulyono ini adalah doktor ke-327 yang diluluskan dari Universitas Jayabaya. Semestinya Anda cum laude, tapi peraturan pemerintah, bukan peraturan Jayabaya, peraturan pemerintah tidak bisa memberikan cum laude kepada orang yang terlalu cinta kepada alma mater. Lalu cinta itu periodenya lewat. Jadi mestinya Anda cum laude. Oleh karena itu saya selalu mengatakan kepada orang-orang yang seperti Anda di sini itu, Anda harus ingat Indomie. Indomie itu ada rasa ayam, ada rasa kairi. Jadi kalau Anda ditanya di kantor di luar, oh saya ini cum laude, saya ini sangat memuaskan tapi rasa cum laude.
Nah, pesan saya satu saja. Sebagai doktor itu artinya bukan hanya praktisi, tapi juga akademisi. Itu melekat di Anda. Oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan saya tadi saya kemukakan kepada Anda, dan saya mengharap Anda juga sebagai akademisi bisa memperjuangkan perbaikan-perbaikan dalam bidang pertanian. Jadi jangan berhenti di situ saja, tapi disertasi itu ditulis, dibukukan, tapi ditambahi dengan saran-saran yang lebih konkret. Nah, juga Anda harus cepat tetap menulis di mana-mana untuk perbaikan sistem perpajakan. Orang seperti saya dan yang publik lainnya itu mengharapkan perbaikan sistem perpajakan. Yayasan Jayabaya dan segenap sivitas akademika Jayabaya juga mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara, dan saya lihat itu kan adik Anda yang kemarin ya. Saya ingat ibu Anda dari masuk, oh ini pasti satu keluarga. Dan cirinya saya lihat pakai pakaiannya hitam semua, betul. Tapi itu Cecil nggak pakai pakaian hitam, gimana? Kalau beda orang punya aja yang hitam. Ini luar biasa Pak, saya kagum kepada Anda untuk bisa bukan malaikat, bisa membesarkan 3 orang anggota keluarga menjadi doktor. Itu jarang-jarang, tidak ada itu. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Selain kebanggaan itu, karena saya punya teman, anaknya jadi semua itu. Oh, tapi kerjanya berantem melulu, itu tetangga saya itu. Jadi ini apa gunanya jadi dokter? kalau seperti itu artinya tidak harmonis istilahnya. Jadi oleh karena itu yang perlu dipertahankan. Saya tidak tahu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempertahankan itu. Karena ini kebanggaan kan? Bapak Ibu jalan-jalan, wah anak saya tinggal dokter nih katanya. Luar biasa. Nggak ada Pak di dunia, maaf Pak. Tidak ada di dunia, tetapi yang saya lihat hanya Bapak Ibu yang bisa punya 3 putra yang tapi ada yang baju hitam, satu lagi itu anaknya Bapak juga. Itu pacarnya Mulyono Pak, calonnya. Oh calonnya, ya. Kita restuin aja gitu. Jadi pertanyaan terakhir ujiannya kapan kalian? Ya baik, kalau gitu selamat lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu segera punya mantu. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan terima kasih juga kepada para promotor dan para penguji yang hadir pada hari ini serta para hadirin sekalian, dan dengan demikian dengan resmi sidang ujian terbuka ini saya nyatakan ditutup. Dr. Mulyono beserta keluarga menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat. Rektor, Ketua Tim Penguji, beserta tim promotor dan anggota penguji mengawali pemberian ucapan selamat berfoto bersama selanjutnya menuju ruang Indonesia.